Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi amalan soleh kita dan semoga ini menjadi bekal kita menuju akhirat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, dan setelah sebelumnya kita kajiannya tematik pertemuan yang sebelumnya, dan insya Allah kita akan mengkaji rutin sebuah kitab dan kitab yang kita pilih adalah tentang masalah akidah. Kenapa kok masalah akidah, kok tidak masalah yang lain saja? Karena inti dakwah salafiyah adalah tauhid, adalah akidah. Kita kuatkan dulu akidah kita. Tentunya boleh kita membahas masalah-masalah yang lain, cuma inilah nasihat para ulama kita. Jangan lepas kajianmu dari akidah. Bagaimana dahulu para sahabat karakternya terbentuk ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung sami'na wa ata'na. Kenapa demikian? Karena akidah mereka sudah tertancap kokoh di hati-hati mereka. Nabi mendakwakan mereka perkara tauhid, perkara akidah selama 13 tahun. Dakwah di Mekah fokus kepada dakwah tauhid. Oleh karenanya ciri dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mengkaji akidah yang hak, bukan akidah yang batil. Itulah dikatakan para ulama. Oleh karena Syekh Albani rahimahullahu taala memiliki kitab At-Tauhidu Awwalan ya Du'atal Islam. Tauhid dahulu wahai para dai. Tauhid dahulukan wahai para dai. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Mu'adz untuk menyerukan mereka kepada tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kesyirikan, baru perkara-perkara kewajiban yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya tauhid adalah yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kitab yang kita pilih adalah buah karya dari Syekhuna, guru kita bersama yang berada di Saudi Arabia, dan beliau salah satu ulama besar yang masih hidup sampai sekarang di usianya yang 90 tahun, dan beliau masih istiqomah untuk mendakwahkan manhaj salaf, akidah salaf, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab aslinya berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Bagian dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau sebutkan ada sekitar 10 pokok, beberapa pokok. Kemudian untuk mempermudah kaum muslimin dalam belajar, saya coba terjemahkan dan kasih tambahan sedikit apa yang perlu ditambahkan agar pembaca atau pendengar atau yang menyimak bisa memahami dengan baik. Oleh karenanya insya Allah kita akan rutin kaji kitab ini sampai selesai biidznillah. Kita agendanya setiap hari Jumat 2 pekan sekali insyaallah taala. Semoga kita diistiqomahkan dalam mengkaji kitab ini.
Dan kita tidak langsung masuk pada kitab ya. Kita membahas tentang pengantar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa sih akidah itu gitu ya? Kita kan perlu ya dalam awal belajar itu ya kita harus mengetahui ta'rif ya. Ta'rif itu pengetahuan apa? Pengertian ya. Secara bahasa akidah itu yaitu al-aqd ya. Yang bermakna arabat ya. Yang bermakna arab al-biquwah ya, arab tu biquwah. Mengikat dengan kuat. Itu secara lughah ya. At-tautsik ya. Ikatan atau kepercayaan, keyakinan. Nah, adapun secara istilah adalah akidah adalah iman yang teguh ya dan pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena dikatakan ini akidah kita nggak boleh ragu. Ya, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Beda dengan orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kita tidak boleh ragu sama sekali. Ya, kemudian Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah istawa 'alal arsy. Ala wartafa'ah. Dan itu akidah kita dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak boleh kita ragu. Meskipun banyak orang yang membantah dan lain sebagainya. Ya. Misalnya kemudian apalagi yang permasalahan akidah, ya, yang insya Allah akan kita bahas ya satu persatu. Banyak lagi ya. Kita harus meyakini itu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Itu masalah akidah atau bukan? Masalah akidah. Ya. Ketika ada orang datang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, ada lagi nanti, ya, Nabi baru. Maka dengan akidah kita yang kuat kita membantah itu keyakinan yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, oleh karenanya akidah secara istilah adalah iman yang teguh dan pasti. Ya, tidak ada keraguan sama sekali. Dan akidah Islamiyah adalah apa? Meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Akidah ini lebih umum dari tauhid. Adapun manhaj lebih umum dari akidah dan tauhid. Kalau manhaj melingkupi mencakup seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian akidah tentang keimanan kepada Allah ya, malaikat, rasulnya, kitabnya, hari akhir ya, dan qada dan qadar. Lalu adapun tauhid ya, itu membahas tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ada kitab tauhid ya. Itu tentang bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya yang dikaji pada pembahasan akidah. Akidah lebih umum daripada tauhid. Yang pembahasan kita adalah masalah-masalah yang besar, prinsip-prinsip agama. Mencakup perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak bisa melihat. Ya. Itu salah satu apa? Iman kepada hari akhir. Kita tidak pernah melihat surga. Kita tidak pernah melihat neraka. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak pernah melihat pahala. Tapi kenapa kita kok bisa yakin itu ada? Karena akidah tertancap. Ya, masalah-masalah gaib dan kita meyakini itu ada semuanya. Nanti hari pembalasan ada, hari hisab ada, timbangan ada. Ya, Allahu Akbar. Itulah pembahasan akidah.
Kemudian perkara-perkara yang besar di dalam agama, rukun Islam, itu masuk pembahasan akidah, ya, yang dalilnya qot'i, ya, itu masuk masalah akidah. Misalnya kewajiban sholat, ya, sholat masalah fikih, cuma masalah furu'. Cuma kalau masalah kewajiban ini mencakup masalah akidah, perkara-perkara besar, prinsip-prinsip dalam agama, ya. Kalau dalam bahasa para ulama, maklum minad din bid darurah, ya, yaitu perkara-perkara penting di dalam agama yang wajib diketahui setiap muslim. Wajibnya sholat, ya. Kemudian wajibnya puasa Ramadan. Jika ada orang yang datang meskipun dia bergelar doktor, profesor, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib bagi kaum muslimin, ya, kecuali memang yang mempunyai udzur, ya. Tapi secara umum dia mutlakkan tidak wajib, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Begitu juga orang mengingkari kewajiban sholat, ya, begitu juga, ya, kufur, mengingkari kewajiban zakat dan syariat-syariat yang besar sekali, atau perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya. Ada orang yang menghalalkan zina, kufur, ya, karena setiap muslim pasti tahu, hatta yang orang-orang bejat, dia tahu bahwasanya zina ini yang dilakukannya itu tidak boleh di dalam agamanya. Cuma karena mereka terbawa hawa nafsu, kemudian mereka melakukan, ya. Kemudian misalnya hukum-hukum minum khamar. Jadi perkara-perkara besar di dalam agama, maklum minad din bid darurah, maka itu yang masuk dalam pembahasan akidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan akidah sering dinamai oleh para ulama terdahulu itu dengan kalimat as-sunnah. Apa? As-sunnah. Oleh karena kitab-kitab terdahulu yang ditulis oleh para ulama itu berjudul as-sunnah, ya. As-sunnah di sini bukan menurut pengertian fuqaha yang mana kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala, ya, bukan itu. Tapi as-sunnah, ya, menurut ulama mutaqaddimin, ya, yang ditulis dalam kitab-kitab mereka adalah akidah. Oleh karenanya Imam Al-Muzani punya kitabnya yang berjudul Syarhus Sunnah. Itu berisikan tentang akidah. Allah di atas, kemudian Allah itu ada, kemudian harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, harus beriman dengan takdir, ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Jadi seperti itu. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, kemudian kitab-kitab itulah yang ditulis para ulama dengan berjudul As-Sunnah, ya. Kemudian para ulama, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ini ulama-ulama mutaqaddimin, ya, A'immah al-arba'ah, ya. Mereka juga menulis kitab. Beliau juga punya kitab Ushulus Sunnah, ya. Oleh karenanya salah sekali jika dakwah akidah, dakwah tauhid, ya, dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini hanya identik dengan ulama belakangan yang biasa disebut Wahabi, ya, yang merujuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dakwah baru katanya. Tidak, rujukan kita itu A'immah al-arba'ah dan yang sebelum mereka, ya, imam yang 4. Mereka menulis kitab-kitab akidah kok, ya. Imam Ahmad menulis kitab akidah, ya, Ushulus Sunnah. Imam Syafi'i muridnya menulis kitab akidah. Imam Muzani itu, ya, Nasirus Sunnah, ya, Nasiru Madhabi, ya, beliau adalah penolong madhab Syafi'i,
ya, pembawa benderanya mazhab Syafi'i, ya, beliau menulis kitab akidah salaf. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah menulis kitab akidah juga, tapi judulnya dulu Al-Fiqhul Akbar. Ya, makanya akidah itu bisa disebut juga Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Adapun masalah furu' mungkin Fiqhul Asghar. Ya. Kemudian para ulama yang lain ya menuliskan tentang masalah-masalah akidah. Ini menunjukkan apa? Pentingnya masalah akidah, ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ilmu akidah ini juga dibahas lawan dari akidah yang benar, yaitu sekte-sekte, ya, firqah-firqah yang menyimpang. Lawan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti firqah yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah Khawarij. Apa? Khawarij. Muncul di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Memberontak kepada Khalifah Utsman, mengkafirkan Utsman. Bayangkan nanti. Ya, oleh karena sekarang yang isu-isu lagi rame ya, dan ini hampir mungkin setiap tahun ya rame terus ya, teroris lah, radikalisme. Kemudian yang dituding adalah dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah bari'atun. Ya, dakwah salafiyah itu berlepas diri dari yang namanya radikalisme dan terorisme. Ya rasanya tidak masuk akal aja gitu. Kita ini merokok di dalam dakwah-dakwah kita tidak membolehkan orang merokok. Kemudian kita harus menyingkirkan gangguan di jalan. Kita juga melarang orang-orang untuk memberontak kepada pemerintah, untuk demo ya. Kita menganjurkan untuk menasehati ya dengan baik ya siapa yang memiliki akses. Lalu kemudian dengan itu kita dituduh dengan pintu masuknya teroris. Ya itu kan salah besar. Ya yang mengatakan itu meskipun doktor ya, tapi ya memang mungkin Allah rendahkan ya, Allah hinakan ya dengan statement-statement yang ngawur. Ya, karena memang ketika seseorang itu menyimpang, memang akan Allah simpangkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, ya. Memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang menfitnah dakwah sunnah, memfitnah dakwah ya as-salafiyah. Oleh karenanya yang saya takjub itu, saya kemarin ditelepon oleh salah satu ustadz senior yang ada di Riau. Dan beliau satu letting dengan Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya ustadz-ustadz yang mendakwakan sunnah yang sepuh ya, yang sudah lama puluhan tahun, hampir 40 tahun mereka dakwah sunnah di Indonesia, ya, dan mereka masih hidup itu, ya. Beliau kemarin cerita ya tentang masalah kasus ini yang baru-baru itu, ya, beliau cerita ada orang yang pernah ikut seminar di Vatikan. Kemudian bilang ke Buya tersebut, ya namanya Buya Zamzami, ya Buya Zamzami, beliau ada di Riau, beliau alumni dari Kuwait, ya dan sepuh ya, termasuk yang paling sepuh ya di Riau sekarang untuk dai sunnahnya. Beliau bercerita gitu, ada orang yang dari Vatikan kemudian bilang gitu, dia ikut seminar, bahwasanya dakwah yang ya susah untuk dibubarkan, bagaimana mau dibubarkan, nggak ada gedungnya, dakwah sunnah itu. Mau diambil ketuanya siapa juga ketuanya nggak ada, ya kantornya di mana juga nggak ada. Makanya memang dakwah salafiyah adalah dakwah fitrah. Orang mengenal dakwah sunnah itu tidak ada embel-embel apa-apa. Memang panggilan hati. Ya. Jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan dakwah sunnah itu kan lain lagi. Cuma secara panggilan hati itu memang ya kita mengenal dakwah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita nyaman. Kemudian ibadah kita kok lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya berusaha kita menjaga ibadah-ibadah kita. Tidak meremehkan walaupun itu amalan sunnah. Ini buah dari dakwah salafiyah, akidah salafiyah. Makanya susah.
ya untuk orang bubarin itu. Ya mungkin kalau oknum-oknum dibubarin pengajiannya ya, cuma secara garis besar Salafi di Indonesia harus bubar gitu. Seperti ormas, seperti organisasi tertentu gitu. Bisa dibubarkan SK-nya, dicabut dari Menkumham misalnya, dari kementerian ini dan itu ya. Ya kalau Salafi tidak bisa, gimana? Bukan organisasi. Salafi itu manhaj salaf. Ya, atau Salafi kan orangnya, ya, yang menisbatkan diri, intisab terhadap salafiyah. Mereka berusaha untuk mengikuti generasi terbaik pada umat ini. Oleh karenanya masalah-masalah ya radikalisme, terorisme ini sudah masalah-masalah yang sering diangkat ya. Kadang memang dijadikan bahan untuk memojokkan Islam gitu. Makanya kita harus sabar ya. Mungkin ibu-ibu yang sudah mulai berpakaian syar'i, bapak-bapak yang sudah mulai berusaha memelihara jenggot ya, atau mengangkat kaki atau mengangkat celananya di atas mata kaki, berusaha tetap istiqomah ya. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang seperti ini, karena memang ya ini kan ujian ya, ujian bagi kita. Kadang orang yang tidak tahu kan menyamaratakan, asal ada orang bercadar berjenggot teroris ya. Memang itulah ujian kita, dan perlu kita ketahui bahwasanya ujian kita masih belum seberapa dibanding ujiannya para ulama terdahulu ya. Imam Ahmad dahulu di penjara ya beberapa kali mempertahankan akidah yang hak ya. Kemudian belum lagi zaman para sahabat ya, Khabbab bin Art itu disetrika punggungnya hanya untuk mempertahankan akidah tauhid. Sumayyah ya, salah satu perempuan yang syahid pertama kali dalam Islam, ditusuk kemaluannya ya, tapi tetap beriman kepada Allah SWT. Sampai seperti itu perjuangan mereka. Adapun kita cuma dituduh kok ya, cuma dituduh ya, dan kita berlepas diri dari tuduhan itu ya, karena memang akidah yang kita pelajari ya tidak menganjurkan seperti itu gitu. Fatwa para ulama kita, ulama salafi ya, bukan ulama memang ulama khawarij ya, mengharamkan ya bom bunuh diri, mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah ya, selama dia masih muslim dan kita tidak mampu untuk memberontaknya ya, karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena dakwah salafiyah dibangun di atas kemaslahatan ya, dibangun di atas kemaslahatan. Oleh karenanya memang kita juga harus waspada ya terhadap pemahaman khawarij. Karena memang di Indonesia ini ada gitu ya. Dan mahatnya itu masih sekarang eksis gitu. Yang mengkaji pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Rata-rata mereka menggunakan kitab-kitab dari Sayyid Qutb ya, Ma'alim fit Thoriq ya. Kemudian kitab-kitab yang lain ya. Kitabnya Abu Muhammad Al-Maqdisi ya. Itu memang bibit-bibit teroris beneran itu. Abu Bakar Al-Baghdadi ya, Al-Qaeda itu. Ya itu memang khawarij itu ya kan. Mereka di dalam kitabnya itu menyerukan pemberontakan, kemudian penghalalan darah dan lain sebagainya. Bahkan ngeri ya, tulisan Abu Muhammad Al-Maqdisi itu kan sampai negara Saudi itu dikafirkan, bayangkan. Ya. Kalau negara Saudi saja dikafirkan, apalagi negara Indonesia. Negara Saudi itu di sana ada apa? Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Ya. Ada para ulama besar di sana. Kalau sudah dikafirkan, tersisa apa lagi ini? Ya, apalagi negara kita. Oleh karenanya memang pemikiran khawarij ini ngeri. Ya, dan memang hati-hati ya. Ya, pondok-pondoknya di Indonesia eksis ya, cuma kita kan tidak mungkin juga menyebutkan merek ya. Tapi ya nanti kena UU IT gitu ya. Tapi memang kadang umat perlu diperingatkan gitu, dari pemikiran-pemikiran semacam ini gitu. Makanya orang tua hati-hati ya, mondokkan anak-anaknya. Jangan hanya asal bagus saja kemudian dipondokkan. Tanya ustadz yang lebih berilmu ya, konsultasi dulu. Ini mondok di mana ustadz? Ini pondoknya mengajarkan sunnah atau
tidak gitu kan. Karena memang sekarang banyak berterbaran ya pemikiran-pemikiran menyimpang, biasanya mengatasnamakan pondok tahfiz. Hati-hati ya, hati-hati, lihat dulu ya background gurunya gimana, kemudian pemikirannya gimana ya. Jangan sampai kita menjerumuskan anak kita ke hal-hal yang tidak bagus ya. Itu harus diperhatikan ya, pendidikan anak ya dan lain sebagainya. Dan nyata ya pemahaman Khawarij. Oleh karena sekarang penting bagi kita untuk memperkuat akidah kita, agar ketika terjadi fitnah ya, kita sudah bisa membentengi itu. Karena hati kita, kata Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamil Nubala, al-qulubu dhaifah wasyubhatu khattafah. Hati kita itu lemah, sedangkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu menyambar-nyambar terus. Bayangkan Imam Ahmad ketika lewat di majelis ahlul bid'ah, ditutup kupingnya ya, agar tidak dengar apa yang mereka katakan. Padahal beliau hafal 1 juta hadis ya, ulama besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sampai dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena saking teguhnya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak mau mendengarkan syubhat ya, majelis ahlul bid'ah. Kita bukan Imam Ahmad, ilmu kita juga tidak seberapa, masih baru kemarin ngaji, terus kita milih gurunya sembarangan, masuk semua pemikiran-pemikiran itu ya, yang menyimpang itu ya. Oleh karenanya hati-hati ya, dengan mempelajari akidah ya, hati kita akan tenang ya, kemudian tujuan hidup kita itu lebih jelas ya. Karena orang yang baru hijrah lalu dia tidak mempelajari akidah dengan benar, maka rentan apa? Untuk kembali lagi ke masa lalunya. Makanya akidah ini perlu sekali untuk dipelajari ya, sangat perlu akidah yang hak ya. Oleh karenanya ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz senior kita selalu bahas tentang akidah lagi. Bahas lagi, jangan pernah puas. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, kata Allah. Berilah peringatan karena memberi peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena kita bahas akidah ini tujuannya untuk itu. Karena pasti fitnah akan menimpa kita. Ya. Sekarang fitnah Khawarij ya, pemboman dan lain sebagainya, terlepas dari adanya rekayasa atau tidak ya, kita tidak membahas itu ya, karena itu sudah ada pihak yang berwenang membahas itu ya. Tapi memang bibit-bibit seperti itu ada ya. Kemudian agar ketika ada fitnah-fitnah datang lagi, syubhat-syubhat datang lagi, kita bisa menangkal. Misalnya nanti ada syubhat bahwasanya Indonesia ini negara kafir ya, pemimpinnya kafir ya, sampai PNS-nya kafir ya. Itu kan pemikiran Khawarij itu ya, takfirul muslimin bi ghairi haq, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak ya. Salah satu usul Khawarij adalah, yang pertama adalah takfirul muslimin, mentakfir orang-orang yang muslim bi ghairi haq ya, tanpa kebenaran, melampaui batas. Kemudian apa? Tahlilud dam. Mereka apa? Menghalalkan darah. Setelah takfir, mereka menghalalkan darah. Lalu kemudian mereka membunuh kaum muslimin. Ya, menghalalkan darah dengan mengebom sana sini. Lalu mereka apa? Khuruj ya, ala ulatil amr ya, ala ulatil umur. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dengan provokasi dan ini dan itu. Kemudian ada fitnah lagi yang lebih berbahaya dari itu, ya, fitnah murji'ah ya, ini kebalikan dari Khawarij. Murji'ah ya, kalau sekarang kalau di Indonesia, siapa ustadz yang murji'ah kalau Indonesia itu? Ya orang-orang liberal itu ya, liberal dan yang semacamnya ya, pemikiran yang mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman
ya, yang mengatakan bahwasanya orang bagaimanapun maksiat ya tetap dia sempurna imannya, tidak berpengaruh. Ya, oleh karena mereka keluarlah statement agama itu samalah, sama-sama masuk surga lah. Nah, itu penyimpangan. Ya, kita akan dapati di masyarakat seperti itu, apalagi yang ini sudah masuk ya. Sudah masuk di universitas negeri Islam yang ada di Indonesia. Pemikiran seperti itu. Bahkan dosen-dosen besarnya itu berpemahaman seperti itu. Karena mereka belajar dengan orang kafir. Ya, mereka belajar dengan orang kafir. Di mana? Ya, di Amerika sana, di Kanada. Ya, sudah dia dicuci otaknya. Bagaimana mungkin belajar Islam dengan orang kafir? Ini kan ajib. Ya. Ini ajib sekali. Belajar Islam dengan orang-orang kafir. Bayangin. Ya. Tidak lain mereka untuk apa? Menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Dan memang ada orang-orang yang ditugasi ya. Kalau di Islam kan mungkin ada orang yang jago kristologi ya. Kristologi untuk membedah tentang agama tertentu gitu. Kalau mereka juga ada ya, mungkin Islamologi ya, atau mungkin Islamisasi atau apa ya. Ada juga. Mereka memang benar-benar belajar Islam, mereka juga menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah, tapi ya bukan untuk diamalkan gitu, untuk menghancurkan dari dalam gitu, untuk mendebat, untuk merekrut orang dan lain sebagainya. Maka itu kan fitnah banyak sekali di lingkungan. Belum lagi fitnah-fitnah kesyirikan ya di tengah-tengah kita ya, dan itu kan dosa besar. Maka dengan belajar akidah yang kuat ya, belajar akidah terus menerus ya, semakin kuat. Dan belajar akidah itu juga melembutkan hati. Jangan sampai kita udah belajar akidah yang benar, hati kita keras ya, kemudian kasar juga kepada kaum muslimin. Apalagi ya kaum muslimin yang awam ya, belum tahu apa-apa ya, kita harus lemah lembut sama mereka. Dakwah belum masuk kepada mereka, mungkin informasi salah yang masuk kepada mereka informasinya salah ya, mereka lebih mendengarkan ustadz-ustadz yang tidak bermanhaj salaf mungkin. Maka kita tetap harus sabar gitu. Dari situlah ya buah dari kita belajar akidah itu. Terlahirlah manhaj ya, kekokohan dalam manhaj ya. Kita juga bisa bersikap hikmah dan kita tidak bermudah-mudah. Entah dalam bergaul, berteman, kemudian bermudah-mudah dalam hal-hal yang yang masih penuh syubhat ya, mungkin seperti itu gitu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa ya kita membahas akidah. Ya semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah mudahkan agar Allah menjaga akidah kita. Ya sebenarnya manhaj salaf itu simpel ya, orang-orang salaf itu simpel aja. Mereka itu tidak ada kepentingannya kok. Ya kita ini kan tidak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan besar-besaran ormas. Yang penting orang-orang salaf itu apa sih? Mereka bertauhid, kemudian menjalankan ibadah dengan baik, ibadahnya sesuai sunnah, dan mati di atas sunnah. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi bukan biar partainya menang, biar menduduki kursi nomor 1 di Indonesia, bukan itu. Tidak ada tujuan kita seperti itu gitu. Oleh karenanya salaf ini kan panggilan fitrah. Oleh karenanya mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehendak kebaikan di hatinya, maka Allah akan bukakan ya untuk menerima dakwah ini kepada kaum muslimin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan diberikan pemahaman agama bagi dirinya. Ya. Oleh karenanya teruslah kita istiqomah ya untuk mempelajari akidah. Jangan sampai kajian-kajian yang masalah cinta-cinta, masalah hal-hal yang lain itu rame, tapi masalah akidah kita males. Jangan sampai itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Masalah apalagi anak-anak muda ini ya, biasanya masalah-masalah jodoh, masalah-masalah apa, itu rame itu. Kalau ada ustadz kajian tematiknya masalah
eh, apa, cintaku sudah datang misalnya gitu. Oh itu yang hadir full rame. Tapi untuk masalah misalnya prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang hadir sepi gitu. Padahal ini yang penting ini. Ya. Bahkan sebelum rumah tangga itu kita ya harus mengkokohkan akidah kita gitu. Untuk mendidik nanti keluarga kita, anak-anak kita, dididik di atas akidah. Oleh karenanya ya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Ini nikmat besar. Kemudian kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah. Ya, ini nikmat besar ya, kawan. Harus kita jaga. Ya. Bagaimana menjaga nikmat ini ya? Belajar, tidak ada cara lain. Kecuali belajar dan terus belajar. Tidak pernah merasa puas. Ya. Kita tidak boleh merasa puas ya terhadap ilmu ini. Kita harus tamak terhadap ilmu. Kalau harta iyalah, nggak boleh kita tamak dengan harta. Tapi kalau dengan ilmu ya kita harus tamak. Karena ilmu itu luas sekali dan ya kita merasalah diri kita ini kan jahil. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan jahil. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah SWT. Manusia itu adalah orang-orang yang zalim dan jahil. Ya, oleh karenanya kita harus belajar. Ya. Nabi Muhammad mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ya, memperoleh ilmu itu dengan apa? Belajar. Dan ketika orang sudah belajar, maka harus apa? Ada efeknya di dalam hatinya. Yaitu kata Imam Ahmad apa? Aslul ilmi khasyatullah. Ya. Efek dari belajar itu apa? Hakikat ilmu itu apa? Meraih hakikat ilmu. Ya semakin takut kita kepada Allah. Semakin menangis ya, semakin rajin menangis kita di sepertiga malam ya. Jangan pelit-pelit dengan air mata gitu kan. Karena memang dosa kita kan banyak. Di siang hari banyak kita melakukan dosa. Ya, di pertengahan malam itulah kita mohon ampun kepada Allah. Ya, meminta segala macam hajat kita. Jangan sampai kita sudah lama mengaji tapi pelit dengan air mata. Oleh karena banyak bergaul dengan masakin. Ya, orang-orang miskin, fukoro. Ya, kita sapa mereka, kehidupan mereka bagaimana. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ya mengatakan, unduru ila ma huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kita disuruh apa? Melihat kepada yang bawah. Ya, dalam urusan dunia itu kita untuk melembutkan hati itu kita disuruh lihat yang bawah. Jangan kita lihat, oh dia kekayaannya berapa triliun ya, gitu ya. Oh saya akan ya tanafas gitu ya, berlomba-lomba untuk mengejar dia gitu. Urusan dunia tidak ada habisnya. Ya. Coba kita lihat, kita sekarang mungkin sudah punya motor ya. Ada di bawah kita ini yang belum punya apa-apa. Ya, belum punya apa-apa. Bahkan sandal saja tidak punya, bayangkan nanti. Ya. Oleh karenanya kita harus banyak bersyukur pada Allah SWT. Ya. Dengan menuntut ilmu itu. Kita bersyukur itu diwujudkan dengan menuntut ilmu. Ilmu akidah. Nah, inilah yang apa namanya? Yang harus kita perhatikan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ilmu akidah ini sangat penting sekali dan kajian-kajian akidah harus terus digaungkan. Dahulu yang dikaji itu oleh ustadz-ustadz kita sepuh selama di Indonesia itu dulu ya tauhid. Ya kitab tauhid itu. Dan ingat ya bahwa masdar rujukan kita adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma us-sahabah waman ba'dahu. Ya. Jadi masdar talaki kita jelas. Ahlussunnah itu masdar talakinya jelas. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa? Ijma. Barulah kemudian akal ya, akal yang salim. Lalu jika bertentangan antara akal dan nakal, ya, dalil Al-Quran dan Sunnah, maka didahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah.
Adapun firqah-firqah selain ahlu sunnah, ya, yang memang masdar talakinya mereka berbeda. Mereka lebih mementingkan akal. Ya. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal mereka, yang diambil akal mereka. Ya. Padahal akal kita terbatas. Sedangkan dalil itu, ya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan itu wahyu, dan itu pasti benar, tidak mungkin salah. Cuma kadang pemahaman orang itu yang bisa salah, tapi dalilnya itu pasti benar. Ya, kalau Al-Quran ya pasti benar. Kalau As-Sunnah ya memang harus diteliti dulu. Kan banyak As-Sunnah yang hadis-hadis Nabi SAW yang dhaif, banyak juga. Maka kita Syekh Jamil Zain itu menulis kitab Khud Aqidataka minal Qur'ani wa sunnati shahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah as-shahihah, yang sahih. Ya. Jadi ahlu sunnah itu masdar talakinya jelas. Kitab-kitab rujukannya juga jelas dari zaman salaf. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah itu ya rujukannya paling ulama Saudi yang baru-baru kemarin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu paling mentok lagi Ibnu Taimiyah. Itu kan tuduhan dusta itu. Padahal yang dikaji, ya kita mengkaji kepada para ulama dahulu ketika di Mesir, ya. Kitab-kitab ulama terdahulu, Syarhus Sunnah lil Muzani, Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad, ya. Kitabus Syariah lil Ajuri, ya. Kemudian Ushulus Sunnah lil Humaidi, dan kitab-kitab yang lain. Itu kan zaman-zaman dahulu, zaman-zaman abad ketiga, zaman-zaman abad ketiga, abad keempat, ya. Kalau adapun Ibnu Taimiyah kan baru abad ke-7. Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab abad ke berapa? Abad ke-12. Ya. Jadi kita kan ngambil sebelum mereka. Jadi dusta kalau kita hanya mengambil mentok paling di Ibnu Taimiyah. Tidak. Ya. Dan Ibnu Taimiyah adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Tidaklah ada kesesatan kecuali beliau bantah. Makanya banyak kitab-kitab beliau tentang rudud, ya, membantah orang. Karena memang zaman beliau kan zaman penuh, betul-betul penuh fitnah itu. Alhamdulillah lah, ya, Allah turunkan Imam Ibnu Taimiyah untuk memberantas hal-hal yang seperti itu. Sehingga ya akidah-akidah yang hak itu bisa kita rasakan, dan kita harus yakin bahwasanya akidah yang hak Ahlussunnah wal Jamaah akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dha'irina 'alal haq." Akan senantiasa ada di kalangan umatku yang menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka. Ya, yang mencibir mereka, yang mencaci mereka. Wala man khalafahum, yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap istiqomah. Oleh karenanya umat Islam ini akan berpecah. Ini sudah sunnah kauniyah. Ya, Allah tidak menyukai perpecahan, tapi mau tidak mau perpecahan ini harus terjadi. Ya, itu namanya sunnah kauniyah. Ya, adapun Allah tidak menyukai, Allah suka persatuan. Ya. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk. Ya. Tapi itu akan terjadi pada umat Islam, sebagaimana sudah disabdakan oleh Nabi. Sataftariku, ya, ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Kulluha finnar illa wahidah. Semua mereka ada di neraka kecuali satu. Dan para sahabat cerdas sekali. Ya, mereka tidak bertanya siapa yang di 72 itu, kebanyakan. Ya, tapi para sahabat orang yang cerdas diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya siapa yang satu itu ya Rasulullah. Maka beliau jawab, ya, siapa yang bersamaku? Ya, siapa yang beragama seperti agamaku dan agama para sahabatku. Itulah namanya al-jamaah. Oleh karenanya itu nanti menjadi usul, ya, atau
landasan penamaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, as-sunnah ya karena mereka berpegang teguh terhadap sunnah. Ya, as-sunnah yang dimaksud adalah akidah. Mereka berpegang teguh. Ya, rujukan-rujukannya sudah jelas. Ya, pondasinya sudah jelas. Masdar talaqinya jelas. Wal Jamaah mereka tidak suka berpecah belah. Oleh karena Ahlus Sunnah tidak boleh berpecah belah. Kalau ada orang-orang yang usulnya sama-sama kita, yang mereka akidahnya Ahlus Sunnah juga, kemudian beda masalah furu'iyah, kita harus hargai. Tidak boleh kita langsung keluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Ya, misalnya ya contohnya, ada orang Ahlus Sunnah, ya kitab-kitab yang dikaji sama, cuma dia berpendapat bahwasannya boleh mencoblos. Apa? Boleh mencoblos. Nah, itu kan masalah apa? Fatwa ulama kan bermacam-macam ya, ulama mutaakhirin. Dahulu kan tidak ada coblos-mencoblos zaman Nabi. Ya kan? Nah, itu kan masalah-masalah baru. Nah, jangan sampai nanti orang yang coba ada yang memilih ya, ada yang berpendapat bolehnya mencoblos. Ya, meskipun tetap berkeyakinan bahwasanya demokrasi bukan dari Islam ya. Untuk apa? Mungkin untuk kemaslahatan dan lain sebagainya ya. Ada pertimbangan maslahat dan mudaratnya. Atau karena dia mengikuti fatwa salah satu ulama, ya dia coba mencoblos. Sedangkan akidah-akidah yang lain sama-sama kita. Misalnya, kita memilih misalnya bagi kita haram mencoblos misalnya. Maka kita tidak boleh mengeluarkan, ya coblos ini ahli demokrasi. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh berpecah belah. Karena ketika ada saudara-saudara kita dari Salafiyin kemudian berpecah ya, saling mentahdzir ya. Ya, tahdzir bagian dari dakwah. Cuma kalau berlebihan ya, melampaui batas sampai jatuhnya pada ghibah, sampai jatuhnya pada menjatuhkan kehormatan orang, maka ini tidak boleh. Maka kita harus bersatu. Ya, Ahlus Sunnah itu sedikit ya. Ahlus Sunnah itu sedikit, maka janganlah kita berpecah. Mari kita bersatu ya. Ahlul bid'ah itu banyak sekali. Ya. Tapi mereka tidak akan mungkin bersatu. Karena persatuan yang dikehendaki oleh Allah, yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya adalah persatuan di atas yang hak, di atas tauhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ya. Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Oleh karenanya para ulama mengatakan jadi persatuan itu bukan hanya karena banyaknya orang ya. Dia bersatu, padahal akidahnya macam-macam. Ada yang meyakini boleh menyembah kubur, ada yang meyakini ini dan itu. Maka ya kita tidak bisa bersatu dengan yang seperti itu gitu. Ya, oleh karenanya Ahlus Sunnah pada akhir zaman ini asing ya, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya, Nabi mengatakan Islam itu kan dimulai dari asing ya. Dari Nabi Muhammad SAW, kemudian satu ikut, dua ikut ya, asing. Dan akan kembali asing pada akhir zaman. Cobalah sekarang kita lihat diri kita tinggal di mana. Cobalah yang sudah mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang coba berusaha untuk mengikuti sunnah, coba berapa di kampung kita. Ya, mungkin kita sendiri, mungkin kita berdua sama istri kita, mungkin ini ya, meskipun kita tidak boleh merasa paling diri kita ini pasti benar, pasti surga, tidak. Kita kan berusaha untuk menjadi benar. Ya, kita ini terus berusaha. Bukan mengkapling ya, sebagaimana tuduhan orang ya. Salafiyin itu kan pengkapling surga. Ya, kita tidak pernah mengkapling, tapi kita berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, kemudian beramal dengan amalan yang sudah jelas ya, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Islam akan asing ya. Dan ya kita tidak tahu ya nanti ya zaman setelah kita ya. Oleh karenanya sekarang kita harus siapkan generasi-generasi yang akan meneruskan dakwah tauhid ini. Ya, kita dan kehidupan kita kan singkat ya. Kita juga sebentar lagi wafat ya. Kita
Umur kita kan 60 sampai 70 ya, kata Nabi itu. Akmaru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku itu ya paling 60 sampai 70 tahun itu. Dan sangat sedikit yang yatajawaz, yang lebih, itu sedikit sekali. Maka kita harus manfaatkan hidup yang sekali ini di dunia ini. Kita harus terus ingat mati ya. Karena sewaktu-waktu kan kita pasti mati. Ya, walau kunta fi burujin musyayyadah. Ya. Walaupun kita di benteng yang sangat kokoh, kalau mati ya mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan mungkin akhirkan walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, sesaat ataupun dimajukan sesaat. Tidak bisa. Sudah waktunya, ya waktunya mati. Nah, sekarang kita siap-siap. Dengan apa kita nanti bawa bekal akidah yang hak? Ya. Dengan akidah. Karena orang-orang yang memiliki akidah yang hak, ya paling minimal tidak kekal di neraka. Lalu, apakah orang bertauhid masuk neraka, Ustaz? Ya bisa jadi. Karena melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar mungkin, ya. Ya itu kan tahta masyiatillah nanti. Ya. Tapi ada poin plusnya, tidak kekal di neraka. Tapi jangan pula berharap, oh iyalah gak apa-apa, saya paling ya cuma mampir sebentar aja di neraka, paling setahun 2 tahun. Jangan sampai seperti itu. Itu pemahaman yang ngawur. Ya. Neraka itu ya dahsyat. Ya. Azab yang paling ringan saja itu ketika telapak kaki kita menginjakkan api neraka itu, ya otak kita mendidih, meleleh. Ya. Kita tidak akan sanggup. Oleh karena kita setiap hari minta, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya, wa na'udzubika min adzabin nar. Setiap hari kita harus berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu surga. Dan minta surga firdaus sekalian. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, saya minta surga firdaus. Dan saya berlindung dari azab neraka. Itu doa yang harus terus kita istiqomahkan. Ya, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk istiqomah ya. Karena memang berat ya. Kita beriman kemudian istiqomah itu berat. Banyak godaan, banyak fitnah, dan pasti kita akan dapat ujian. Orang-orang yang berakidah yang benar, menjalankan sunnah yang benar, pasti akan diuji oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah berkata saya beriman lalu mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Ya. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ujiannya. Kalau ujian kita ringan-ringan saja, berarti iman kita belum tinggi. Ya, berarti iman kita belum tinggi. Dahulu Nabi Muhammad SAW itu diuji, benar-benar diuji luar biasa. Dimusuhi keluarganya, paman-pamannya. Ya, kemudian istrinya meninggal, kakeknya meninggal. Ya, benar-benar diuji. Mau dibunuh lah, dicaci maki, dakwanya tidak diterima. Begitu juga Nabi yang lain. Nabi Nuh, dakwanya berapa tahun itu? 950 tahun. Yang ikut sedikit. Diuji anaknya yang kafir lah. Ya, kemudian istrinya. Ya, ditolak lah. Ya, umat Nabi Nuh itu, kalau Nabi Nuh lagi ceramah itu kayak gini dia. Tidak mau dengar. Sekarang alhamdulillah. Ya, dai-dai sekarang. Meskipun yang dengar 1-2, ya alhamdulillah ada yang dengar. Ya. Masih untung itu. Ya, oleh karenanya semakin kuat iman seorang, maka ketika kita diuji ya, ketika kita diuji, coba kita langsung alihkan ujian kita itu, apakah ujianku ini seperti ujian para sahabat? Tidak mungkin. Pasti ujianku ini lebih ringan dari ujiannya para sahabat. Ya, ujianku ini lebih ringan daripada ujiannya para sahabat terdahulu. Tidak akan mungkin ujian kita sama dengan mereka. Mereka lebih dahsyat sekali ujian. Maka kita coba, baru kita agak tenang sedikit ya. Ya, kita harus sabar, menjalin, melewati aja, lewati masa-masa ujian.
Ya, pasti dakwah kita pasti diuji, ya, dakwah sunnah pasti diuji. Ya, mungkin tidak diterima di masyarakat, mungkin ini dan itu, ya banyak sekali, ya. Oleh karenanya kita harus sabar dan jangan sampai kita tidak mundur ya dari dakwah ini, dari apa yang kita yakini sekarang. Kita harus terus maju sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi mengatakan dan mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, istiqomahkan hatiku ini di atas agamamu, di atas sunnah. Ya. Karena memang memegang sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api. Bagaimana Pak kira-kira kita kalau memegang bara api, panas atau dingin? Ya, ya pasti panas. Kalau dingin ya kita memegang es batu namanya. Tapi kalau bara api itu panas. Itulah ibaratnya kita, berarti apa? Kalau kita memegang yang panas, ya berat ujiannya. Ya meskipun tidak seberat dulu ya. Dahulu kan sampai dibunuh lah, disiksa lah. Kalau kita kan mungkin ya sekarang lah dituduh lah, pintu teroris lah, dituduh itulah. Ya, insya Allah lah kalau kita benar ngajinya, ya benar ngajinya, dakwah kita yang hak pasti akan ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Tidak mungkin tidak. Ya, pasti itu. Nah, itulah pengantar yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada poin demi poin ya sampai selesai kitab insya Allah taala. Dan itu kitabnya tidak tebal ya, kitab tipis ya, semoga kita bisa menyelesaikan di beberapa pertemuan, dan kemudian ya jika ada kesempatan lagi mungkin kita melanjutkan kitab-kitab yang lain dengan pembahasan yang lain ya.